Dan perjalanan kita mulai dari sini. Dari Madiun kami berangkat jam 6 pagi buat antisipasi kalau macet di jalan. Karena emang perjalanan liburan kali ini kita masih di hari-hari lebaran. Dan ini rombongan kedua udah pada siap-siap buat berangkat. Mana Mbak Ida? Rute Madiun Malang itu udah ada akses full tol. Jadi mungkin perjalanannya hanya menghabiskan sekitar 4 jaman. 2 jam Madiun Surabaya, 2 jam Surabaya Malang. Nggak seperti yang dikira bakal padat transportasi, ternyata kondisi sepanjang jalan tuh bener-bener friendly. Sampai di Malang pukul 10 pagi. Awal keluar exit tol tuh serasa nostalgia saat jadi mahasiswa di sini setelah bertahun-tahun nggak pernah kesini lagi. Sebelum bertolak ke wisata Batu, kami berhenti dulu di Sekolah Pascasarjana UB. Tepatnya di Cafe Corner. Di sini tuh tempatnya sejuk walaupun udah menjelang siang. Berhenti buat sedikit peregangan setelah beberapa jam perjalanan. Dan buat sarapan. Karena emang sejak pagi kami ini tuh belum sempat sarapan. Jadi ini ceritanya di rapel, sarapan dan makan siang. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi pertama yaitu Coban Rais. Di Malang, Coban itu terkenal dengan air terjun. Tapi kali ini kita nggak begitu nyari sensasinya. Karena lebaran belum sempat foto keluarga, jadi ya di sini cuman pengen mampir buat foto keluarga. Beberapa dari kami menyewa jasa ojek karena emang dari tempat parkir ke spot foto tuh lumayan jauh buat jalan kaki. Yang jadi ketertarikan pengunjung di sini itu paket foto booth yang bertemakan alamnya. Ini kita udah sampai loket. Jadi tiap spot foto itu punya tarif yang beda-beda. Nah, kali ini kita pilih spot Love and Flower. Dari tempat pembelian tiket ke spot foto kita udah dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan di atas ketinggian. Dan bunga-bunga yang jadi keunggulan tempat wisata ini. Ini kami udah nyampe di atas batu flower gardennya. Kami cuma di lokasi ini aja, nggak terlalu mengeksplor yang lain. Karena akses air terjun juga lumayan jauh. Khawatirnya tuh kalau anak-anak udah pada kecapean. Yang sedikit mengecewakan di sini tuh kami harus nunggu dulu antrian panjang hanya untuk menunggu giliran buat foto. Sebenarnya udah kelihatan pada bosan nunggu, tapi karena udah bayar mahal-mahal dan stok foto keluarga udah habis juga, jadi sabar buat nunggu antrian. Nah, ini akhirnya giliran kami buat foto di spot pertama. Kalau ini di spot kedua. Karena anak-anak udah pada rewel, sebelum asar kami melanjutkan ke villa. Kami juga nggak terlalu mengeksplor banyak tempat. Jaga-jaga stamina buat besok karena kita full jalan-jalan di Jatim Park. Yang jadi tempat penginapan malam kami namanya Villa Jagat. Villa ini tuh terletak di tengah-tengah antara Coban Rais dan Jatim Park 2 yang menjadi dua wisata tujuan kami. Jadi ini alasan kenapa kita memilih tempat ini.
Fasilitas yang ditawarkan juga udah cukup mewakili buat liburan keluarga. Ada 4 kamar, atas bawah. Ada dapur juga. Jadi pas udah nyampe, ini tuh lagi menikmati masakan frozen yang kami bawa. Ini keseruan anak-anak di tempat baru. Di sini walaupun tanpa AC, tempat ini tuh udah termasuk daerah dingin. Ini kita malam-malam juga sempat diriin tenda sambil makan-makan dan nyalain kembang api. Paginya, ini nyiapin sarapan, persiapan sebelum ke Jatim Park. Masak nasi goreng daripada nasinya nggak kemakan tadi malam. Yang penting bisa keisi aja buat sehari jalan-jalan di Jatim Park. Setelah itu beres-beres barang sekaligus check out villa. Pukul 9 kita berangkat ke Jatim Park 2. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari Villa Jagat. Sekitar 15 menitan kita udah nyampe di lokasi. Kami memutuskan Jatim Park 2 selain ada wahana permainan, kita tuh juga dimanjakan dengan satwa-satwa yang selama ini hanya menikmati secara virtual. Jadi cocok buat mengedukasi anak-anak. Namanya Batu Secret Zoo. Hari ini kita mau ke Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo, bareng-bareng Robani Family. Ini udah sampai parkiran lantai 2, jalan menuju loket. Karena kami udah booking tiket online jauh-jauh hari, jadi ini tinggal dapat gelang pengunjung. Satu nanti dipasangin sendiri sama itu ya. Dipasangin sendiri. Nanti dipasangin di. Di awal masuk pintu utama itu udah kelihatan rame. Syukurnya kami nggak terlalu antri tiket lagi, jadi nggak terlalu mengulur waktu karena rame. Di pintu masuk, selain pemasangan gelang oleh petugas, ini ada pengecekan barang bawaan. Khususnya nggak boleh bawa makanan berat di dalam. Kita bawa makanan berat. Enggak bawa. Cuman roti. Makasih ya. Gelang ini tuh wajib dipakai sampai kita keluar, karena ini tuh syarat buat menikmati puluhan wahana gratis yang ditawarkan di sini. Masih Zu. Tuh, dadah. Ini udah masuk, siap-siap menyaksikan berbagai binatang yang katanya luasnya di sini tuh sekitar 14 hektar. Jadi siap-siap buat gempor. Halo. Bawa terus. Om Bun. Hati-hati. Ya. Iya. Secret Zoo di sini salah satu kebun binatang 10 terbaik se-Asia. Cuman ini tuh kurang bisa menikmati saking dusel-duselnya pengunjung di sini. Di awal rute masuk Jatim Park 4, kita diperlihatkan dengan berbagai spesies monyet. Jadi ini tuh benar-benar mengedukasi kalau karakteristik monyet itu nggak gitu-gitu aja. Bahkan sampai ada monyet terkecil di dunia. Monyet terkecil tuh, monyet terkecil. Kecil banget itu. Kecil banget sosoknya. Ini tuh kira-kira sekepalan tangan manusia. Unik-unik kan? Ini juga saking ramenya, per spot foto pun harus ngantri panjang. Jadi sepanjang rute ini kami nggak pernah foto, karena emang ketertarikan hewan-hewan di sini sudah mulai ditutupi oleh banyak pengunjung. Masuk ke kayak rumah Zuma, ternyata ada berang-berang lucu lagi berenang menghampiri kami. Renangnya enak sekali ya. Mau itu juga renang nggak? Lanjut ke spot feeding alpaka, hewan dari Amerika. Ini tuh makanannya wortel. Ini ada nih. Oh, ini. Kalau dilus-lus kayak domba. Kak, kalau pakai air. Oh, Kak. Masih makan. Nih. Aduh, ngasih makan nih. Oh, jatuh. Soalnya dia lagi makan. Melanjutkan ke rute berikutnya, ke Reptile Garden. Ini tempatnya tuh underground gitu, kayak masuk ke terowongan. Pertama kita disapa dengan berbagai macam ular. Ada biak pohon,
Lalu kita masuk ke terowongan komodo. Untuk mengenal satwa-satwa di sini, mereka juga mengemas dengan cara bermain game. Diputer-puter doang ya. Lagu baca. Rute selanjutnya di akuarium. Ini tempatnya juga sama underground gitu, masuk ke terowongan. Om buruan lihat Om deh. Dia udah lihat lampu dulu. Di sini tuh mungkin tempat paling menarik buat anak-anak under 5 tahun, bukan karena ikan-ikannya, tapi lighting yang menerangi berbagai akuarium di sini. Setelah dari akuarium, kita masuk ke zona hewan-hewan Madagaskar. Tapi ini tuh kami istirahat dulu karena udah 3 jaman kita jalan kaki. Setelah itu kita akan masuk ke savana. Malah sini enggak? Walaupun ini masih 40% perjalanan, kami tidak menyewa e-bike karena masih kuat jalan dan mendorong stroller. Di kanan kiri kita bisa temukan satwa-satwa Afrika yang biasa hidup di savana dengan miniatur bangunannya. Dan kita cuma bisa lihat di balik kaca-kaca ini. Keluar dari savana disambut gorila tiruan. Ini anak-anak foto di sini dulu. Emang cocok buat dijadiin feed Instagram, mumpung sepi. Dan rute selanjutnya kita bisa menyaksikan. Oh, gajah. Iya, gajah. Namanya Dumbo. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu wahana permainan. Namanya Fantasyland. Dari penataan miniaturnya udah memikat anak-anak. Karena selama hidup gak pernah naik beginian, dan ini yang dibilang wahana paling seru. Oke, Marky Chop, mari kita coba. Kalau ngelihat dari jauh sih kayak biasa-biasa aja ya. Turunnya tak gede. Udah. Udah. Allah Akbar. Aduh. Pantatnya ngeri banget deh. Sumpah. Allah Akbar. Aduh. Allah Akbar. Setelah itu kita coba naik shark coaster. Dan kita mau coba lagi masuk ke rumah hantu. Di sini pas banget ada show anjing laut, pinter dan unik banget. Karena waktu udah pukul 4 sore, kami memutuskan buat melanjutkan rute. Dan sebenarnya masih banyak banget wahana yang keskip di spot ini. Keluar dari lokasi ini ternyata masih ada banyak wahana yang menarik. Emang bener kata orang, menikmati Jatim Park tuh sehari nggak cukup.
Masih ada river adventure. Ini tuh kayak jelajah sungai, cuman karena waktu yang membatasi akhirnya kita skip juga. Masih itu? Tuh. Dan akhirnya cuman jadi penonton dari atas. Selanjutnya di spot feeding giraffe, ngasih makan jerapah Afrika. Cuman ini kita ngasih makan di luar kandang. Jerapah ini loh, mau jerapah. Jerapah. Jerapah ini papa. Tigerland. Itu makan. Itu makannya. Harimau itu. Mungkin ini hewan-hewannya pada malu diliatin. Dilanjut ke leopard. Akhirnya kami belum bisa menikmati Eco Gin Park dan Museum Satwa karena udah jam 5. Kami keluar udah menjelang maghrib dan ini emang harus diulangi karena banyak keseruan-keseruan yang belum aku coba. Dan see you next time.